satu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba metode baru lagi untuk persamaan integral numerik gitu. Jadi kita akan menyelesaikan integral numerik menggunakan metode yang baru lagi. Setelah kemarin ada trapezoid, sekarang kita ada Simpson 1/3 gitu. Nah, Simpson 1/3 ini apa? Nah, pertama-tama di sini kita ketika ada persamaan integral, yaitu persamaan integral A sampai B dengan ada fungsinya, fungsi x-nya dx gitu terhadap dx. Nah, ketika ada fungsi integral seperti ini terus kemudian didekati dengan yang namanya polinomial Newton-Gregory. Nah, polinomial Newton-Gregory ini seperti inilah, kira-kira seperti ini. Si polinomial ini P per X ini, nah gitu. Polinomial Newton-Gregory ini ada fungsinya seperti ada fungsi delta F0 nya, terus ada fungsi step size nya, terus juga di sini ada fungsi faktorialnya juga. Nah, itu seperti itu Newton-Gregory. Ketika didekati oleh polinomial Newton-Gregory, maka dia bentuknya akan kira-kira seperti ini. Sini ada F0, nah di sini ada A-nya atau A-nya di sini itu batas awalnya gitu. Nah, dia ketika didekati Newton-Gregory, dia akan membentuk sebuah deret gitu, sebuah polinomial gitu. Nah, makanya dia akan seperti ini gitu. Jadi ada suku pertama, ada suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan suku ke n. Nah, untuk kasus ini gitu, maka di sini itu kita akan coba cari nilai dari si px-nya gitu. Nah, di si px-nya itu dia itu terdefinisi sebagai seperti ini. Nah, untuk orde 1, nah dia itu maka dari itu untuk orde 1 dia faktorialnya yang ditulis di sini 1 faktorial. 1 faktorial itu 1, nah 1 dikali H dia akan menjadi H saja, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, terus kemudian ketika integralnya ini didekati oleh polinomial Gregory, maka dia akan, kita misal contoh di sini kita 0 sampai dengan H gitu. H itu batasnya, batas akhirnya gitu. Nah, di sini dia akan kita masukkan semuanya gitu. Kayak misalnya px-nya di sini kita masukkan ini si px-nya. Nah, si h-nya ini misalnya kita masukkan 2 gitu. Nah, di sini makanya dia hasilnya akan seperti ini gitu, atau si h-nya ini sebenarnya 2 gitu. Terus i-nya akhirnya hasilnya adalah solusinya ditemukan nah seperti ini, hf0 plus h delta f0 per 2. Nah, itu integral biasa yang didekati oleh Newton-Gregory gitu. Nah, di sini definisi dari delta f0 itu adalah selisih dari f akhir dikurangi dengan f awal gitu. Seperti yang kita tahu gitu. Nah, akhirnya di sini f0-nya, karena f0-nya ini adalah konstanta tadi yang mau kita yang perlu dicari gitu. Nah, makanya delta f0-nya ini sekarang kita bisa masukkan. Nah, di sini untuk i-nya itu kita masuk ke persamaan yang awal tadi, hf0. Nah, ini yang ini hf0 plus h per 2, karena ini yang kedua yang ini. Nah, terus dia dilanjutkan h per 2 f0 itu sama dengan h per 2 f2 plus h per 2 f1 gitu. Atau karena di sini dia 0 gitu. Maka dapat disimpulkan formulasinya, maksud saya formulasi dari tadi gitu, dari si integral numerik ketika didekati oleh polinomial Newton-Gregory, dia akan membentuk formulasi seperti ini, h per 2 f0 plus f1 gitu, atau formulasi dari metode trapezoid saja gitu. Nah, seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan multigrid, nah multigrid dari trapezoid kemarin kan harus bersambung ya gitu, I1, I2 dan sampai IN gitu, atau di sini bersambung gitu fungsinya gitu. Jadi mulai dari awal ke grid
batas grid akhir 1, kemudian kita menentukan grid yang kedua lagi dari grid yang terakhir tadi F1 ini, lanjutkan lagi ke F2 dan seterusnya sampai dengan Fn gitu, atau yang terakhir gitu. Formulasinya adalah seperti ini. Ini untuk multi grid itu. Nah, di sini itu dia masih termasuk dalam orde 1 gitu. Orde 1 dari ketika integral ini didekati oleh polinomial Newton-Gregory gitu. Nah, ketika dia menjadi orde 2 gitu, di orde 2, nah ini sudah berbeda lagi. Nah, di orde 2 di sini itu dia polinomial Gregory-nya tadi, Newton-Gregory-nya tadi, dia akan berbentuk seperti ini gitu. Jadi tadi kan ini saja ya, yang ini orde 1, yang sebelah sini tambahan, dan sini adalah orde 2-nya itu. Makanya di sini tulis 2 faktorial gitu. Nah, ketika ini kita selesaikan persamaan ini, nah seperti tadi, misal di sini 0 sampai 2H. Tadi kan karena H saja ya, di sini H saja karena dia orde 1. Nah, sekarang kita menangkan 2H gitu karena dia orde 2. Nah, di sini kita rumuskan lagi, kita tulis seperti tadi sampai sini saja. Nah, karena ada persamaan ini untuk orde 2 di perumusan ini. Nah, di sini Newton-Gregory-nya di sini. Nah, makanya kita lanjutkan lagi, kita tambahkan lagi dx gitu. Nah, terus kita hitung ini xf0, kita hitung semuanya, kita keluarkan semuanya, kita hitung semuanya, kita tentukan gitu batas awal dan batas akhirnya. Kita masukkan batas awal dan dikurangi batas akhirnya, karena 0 pasti di sini minus 0 gitu semuanya. Jadi kita coba menghitung si h-nya saja. Dari sini h-nya kita bisa masukkan semuanya di x-nya. Ini kita masukkan, ini dia akan menjadi 4h2 h kuadrat maksudnya per 2h, terus di sini ada 8h pangkat 3. Nah, delta kuadrat f0 plus 6h2. Terus kemudian di sini juga ada lanjutannya tadi yang untuk orde 2 tadi. Ini lanjutannya seperti itu. Nah, terus setelah kita hitung, kita akan mendapatkan hasil akhir si I-nya itu adalah 2h f0 plus 2h delta f0 plus 1/3 h delta kuadrat f0 gitu. Nah, dari sini tadi seperti yang orde 1, nah kita perlu mencari delta f0-nya. Nah, delta f0-nya ini adalah f1 min f0. Ini seperti ini. Nah, bedanya di sini adalah kita menggunakan orde 2. Karena orde 2 kita mulainya dari f0 sampai dengan f2. Makanya di sini kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling besar gitu. Jadi di sini deltanya adalah F2, karena delta F0 itu adalah dari yang terbesar ke terkecil ya gitu. Makanya di sini kita urutkan dari terbesar yang terkecil gitu. Ini ada F2 min F1 dikurangi dengan F1 min F0 gitu. Atau orde 1-nya tadi, delta F0 orde 1 tadi gitu. Nah, kita kalikan, masukkan F2 min 2F1 plus F0. Kemudian kita masukkan lagi ke formulasi yang ini. Kita masukkan si delta F0-nya, kita masukkan seperti ini. Jadi seperti ini, dia 1/3-nya, dia karena H dikali 1/3 makanya dia jadi H/3. Nah, terus kita kita hitung kembali, di sini bisa dicoret yang ini sama ini. Nah, tinggal menyisakan 2hf1 plus h/3 f2 min 2/3 hf1 plus h2 f0 seperti itu. Nah, terus kita hitung lagi. Nah, di sini ini bisa disatukan ke sini hf1 sama ya. Nah, kemudian akhirnya dia menjadi h/3 f0 plus 4hf1/3 plus h/3 f2. Nah, atau bisa juga dia disederhanakan menjadi h/3. Nah, di sini dalam kurung f0 plus 4f1 plus f2 gitu. Atau di sini ini akhirnya dari orde kedua, karena orde 1 dia menghasilkan metode trapezoid. Nah, untuk orde 3 dia menghasilkan metode Simpson 1/3. Nah, 1/3 ini dapat dari penamaan ini. 1/3 H F0 plus 4F1 plus F2 seperti itu. Nah, untuk multigrid-nya sama prinsipnya, adalah I-nya itu kita bagi-bagi menjadi beberapa grid gitu. Sini misalnya ada gridnya 1, 2, 3 sampai N gitu. Tiap gridnya kita tentukan integralnya gitu.
Nah, di sini itu akhirnya kita masukkan tadi ini formulasinya kita masukkan. Nah, tiap i-nya itu sama semuanya, tapi di sini bedanya adalah si tiap step size-nya itu beda-beda gitu. Jadi kita dimulai dari F0, F1, F2. Nah, di sini kita sudah mulai dari F2 ke F3 dan F4. Selanjutnya di sini ada F4, F5, F6 itu sampai dengan Fn seperti itu. Kita formulasikan dalam bentuk matematis seperti ini untuk metode Simpson 1/3 multigrid. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang langsung saja ke contoh. Misal kita punya fungsi 3x kuadrat plus 10 dengan batas awalnya itu A sama dengan 0, batas akhirnya itu B sama dengan 2. Nah, di sini itu kita akan mencari i-nya gitu atau integralnya gitu. Sekarang kita tinggal masukkan saja gitu. Untuk kita percobaan pertama kita coba metode eksak terlebih dahulu gitu untuk membandingkan nantinya. Nah, sini untuk metode eksak kita tinggal mencari integralnya saja. Nah, hasil integralnya itu adalah x pangkat 3 plus 10x. Nah, x-nya tinggal dihitung saja gitu. Untuk x-nya itu adalah 2 gitu, karena ini integralnya ini dikurangi 0 ya gitu. Di sini karena mulainya dia dari 0, batas awalnya makanya tidak dimasukkan, pasti minus 0. Nah, terus di sini kita masukkan 2 pangkat 3 adalah 8 plus x-nya di sini 2 dan 20, hasilnya adalah 28. Sekarang itu untuk metode numerik. Sekarang kita akan menuju ke metode yang trapezoid gitu. Misalnya kita akan coba ke metode trapezoid terlebih dahulu supaya ada perbandingannya lagi. Nah, di sini metode trapezoid. Nah, ini untuk i-nya kita hitung seperti ini, kita step size-nya juga kita hitung seperti sebelumnya. F0-nya juga kita hitung, dan di sini juga ada F2-nya seperti itu. Nah, hasilnya untuk hasil integralnya ini dia menghasilkan nilai sebanyak 32 gitu. Ya, untuk metode trapezoid yang single grid. Single grid saja gitu. Nah, di sini errornya adalah sekitar 4 dari hasil yang eksak tadi. Nah, kemudian kita akhirnya menggunakan metode trapezoid lagi. Kita coba metode trapezoid yang multigrid. Nah, di sini multigrid kan ini rumusnya ini ya. Yang I sama H/2 F0 2F1 plus F2. Nah, kita tentukan juga F0 F1 konstanta ini, F1 F2 nya juga. Menentukan semuanya. Nah, hasilnya dia ketika multigrid dia hasilnya semakin mendekati nilai eksaknya gitu, atau di sini hasilnya adalah 29. Errornya adalah 1 gitu. Lebih kecil gitu karena kita menggunakan multigrid. Nah, terakhir kita akan coba metode Simpson 1/3. Nah, metode Simpson 1/3 ini syaratnya adalah minimal yaitu 2 grid gitu, karena dia order 2. Nah, di sini untuk i-nya tadi adalah H/3, formulasinya tadi yang ini kita tulis kembali. Nah, terus kemudian kita tentukan h-nya ini, step size-nya kita berapa gitu, tergantung dengan kondisi awal dan kondisi akhir ya, seperti itu. Kita dapatkan h-nya 1. Nah, terus kemudian kita dapatkan F0-nya adalah 10, F1-nya adalah 13, F2-nya adalah 22 gitu. Ya, kita masukkan kembali gitu ke sini ke rumus yang awalnya. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai F0-nya ini. Kita sudah tidak perlu menghitung ya, sudah dihitung di sini. Nah, terus kita masukkan F1-nya 13 kali 4, 22. Nah, di sini hasilnya adalah dia 28 dan errornya sebesar 0 gitu, karena sama seperti yang eksak. Seperti itu kira-kira untuk metode Simpson 1/3 gitu. Sekarang kita langsung saja kita coba ke kode program. Nah, di sini untuk kode programnya sendiri yang pertama ini untuk kode utamanya gitu ya, untuk diganti persamaannya ini bisa diganti-ganti. Nah, sekarang kita akan coba ini untuk contoh x pangkat 2 x kuadrat plus 4 ya gitu. Kita akan coba gitu. Untuk hasilnya sendiri untuk di trapezoid itu hampir sama ya gitu, seperti di eksak yang sebelumnya gitu, sebesar harusnya 10,666 ya untuk persamaan ini. Untuk A-nya itu 0 dan B-nya itu adalah 2 gitu. Nah, sebelum itu ada modul Simpson-nya. Nah, di sini modul Simpson-nya kita buat dulu. Modul Simpson-nya di sini itu
Ini ada untuk step size nya, terus kita akan hitung. Nah ini ada perhitungan satu, ada perhitungan yang keduanya juga, karena Simpson itu dia harus minimal 2 gridnya gitu. Jadi kita bikin yang ini grid yang pertama, yang ini untuk grid yang kedua, seperti itu. Ini untuk hasilnya tadi, formulasinya tadi kita tulis. Nah, kita simpan. Nah di kode utamanya kita panggil lagi modul yang tadi. Nah kita akan coba pertama untuk yang contoh x kuadrat plus 2 dengan batas-batas, yaitu 0 batas awalnya, batas akhirnya adalah 2. Nah jumlah gridnya itu kelipatan 2 ya. Kita masukkan 2 saja, kita enter. Nah hasilnya udah sangat eksak, sangat menyerupai eksak gitu untuk persamaan x kuadrat plus 4 gitu. Jadi 10,66666 gitu, seperti yang sebelumnya gitu untuk metode trapezoid gitu. Cukup sekian dari materi kali ini tentang metode Simpson 1/3 gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.